Oh, emang Kunti bikin parodi waktu sama ada si Bulu, sama si Engkong, sama si Depen? Iya. Ya udah, makanya saya kasih tahu. Iya, Jangan terus? kau senggol saya. Kau nggak suka Terus? sama saya, Nggak sukanya? jangan kau bawa yang lain. Kau datang ke room saya, Siapa kau bawa yang maki lain? saya. Kunti. Kau datang ke room saya, Kapan? maki saya. Jangan kau bawa yang lain. Nggak usah dibilang. Tadi tidak ada menghujat Tuhan kamu. Kalau saya hujat, mampus kau. Lah kau yang duluan tadi bilang apa menyembah Tuhan itu bukan menghujat nggak? Menyembah manusia. Menghujat saya nggak itu? tanya, saya tanya Lah. Tuhan kamu mati nggak? Nah, Tuhan kamu mati nggak? makanya. Saya tanya Tuhan kamu mati nggak? Makanya. Saya cuma berharap kepada Allah kalau memberikan saya jodoh baik, anak-anak yang soleh itu. Tapi kau lain, kau yang menyinggung saya karena nggak ada DM kau begitu, saya nggak peduli. Saya nggak peduli sebenarnya Kunti, saya nggak peduli. Tahu kau, karena kau sudah DM kayak begitu. Kayak diam aja pertama, saya diam, saya tapping di Rumbuni. Kak Kunti sehat kuat ya, langsung kau larikan ke situ kan, ke Bapak Gaul itu, karena saya pernah naik ke room dia. Kau minta rekaman sama Bapak Gaul kalau ada saya singgung tentang kau. Kau minta rekaman itu. Malahan ketika Bang Sani cerita tentang kau, apa saya bilang? Kasihan kali tuh laki-laki anjing, mokondo, babi. Tapi kok kayak begitu kimak muncung kau bilang saya yang typing duluan. Ngapain saya bodoh cari perkara sama orang lain? Sama Oten saja nggak kelar-kelar. Coba kau jujur kau, nggak kau gitu DM kau, tuh ada tuh. Kau yang siapa yang menyenggol duluan? Kenapa? Kalau seandainya saya sumbi, pasti kau bilang terus saya kalau sumbi. gua DM Kau kayak gitu, bilang emang apa kenapa? lagi? Hidung Terus kalau tomat. gua- Saya nggak masalah. Apa lagi dibilangnya? Hidung tomat. Terus apa lagi? Nah, dia bilang apa lagi? Janda anak 5 hidung tomat. Kenapa? Mau saya hidung kayak babi pun apa urusan dengan kau? Apa sih? Saya tidak pernah menghina fisik kau, Kunti. Demi Allah, saya tidak pernah menghina fisik kau. Saya nggak tahu fisik kau bagaimana. Kenapa saya tidak berani menghina? Orang-orang di luar sana apa? Banyak yang kekurangan bagian fisik. Ada yang matanya mungkin buta. Bersyukur saya tuh masih diberikan Allah tuh kesempurnaan. Tapi kau apa? Kau cerita sama si Kiki apa? Saya tidak pernah mencari tahu dari si Kiki. Si Kiki cerita sama Bang Sani. Bang Sani nengok. Kau ngomong apa? Gimana itu Bang? Nggak tahu lah. Saya nggak nyangka juga dia kayak gitu. Kok makanya jangan senggol duluan. Orang udah tahu siapa saya. Orang tahu siapa saya. Orang udah tahu siapa saya. Ya. Saya bukan background saya itu suka menggosip, tapi kalau room ini suka bercerita apa, saya tidak peduli. Saya hargai hostnya. Kenapa saya tidak mau naik? Saya hargai hostnya. Uni masih saya hargai. Tahu kau? Lewat saya, Nora, sengaja ya. Tahu kau, kalau kita scroll, kepleset masuk ke room itu. Kau bilang lah saya kayak mau mantau kau. Ih, saya kurang kerjaan mantau-mantau orang. Anak saya saja tidak terpantau saya. Apalagi kau. Siapa kau? Siapa kau? Kau tengok. Yang datang menghujat saya siapa saja. Hanya keresteng. Kenapa? Saya tidak pernah cari masalah sama saudara muslim. Hanya keresteng. Tengok tembus 500. Kunti. Saya typing pun saya masih menghargai kau, saya panggil kau kakak. Walaupun kau sudah mengatakan saya muka mama, saya tidak masalah. Saya tidak mengatakan saya muka saya itu masih muda, umur 20 tahun, cantik enggak. Bagi anak-anak saya cantik. Tahu kau? Kau yang menyinggung saya itu. Kau suruh saya mental saya kuat. Tapi waktu saya typing, kau blokir saya di rumah. Kenapa enggak kau lanjutkan? Kan begitu. Saya berkeluar kayak begitu karena apa? Saya yakin pasti si Devin akan kasih tahu entah siapa yang ngasih tahu sama kalian. Saya lihat di room, saya tanya dulu, saya naik Bang, naik. Makanya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, Kunti. Bodoh orang yang menyenggol orang lain.
Saya kalau menyenggol orang lain, saya harus siap disenggol. Jadi tidak perlu lagi ke penjelasan kau. Intinya, Uni, maaf Uni, kalau agak gaduh di sini, dia kalau tidak menyenggol saya, Uni, wallahi saya tidak akan mau menyenggol dia, Uni. Saya tidak akan mau menyenggol dia, ya. Saya tidak akan menyenggol dia. Uni tahu sendiri, saya masuk ke room Uni, follower saya itu, saya tidak perlu menggibah, follower saya itu naik. Karena apa? Background saya cuma diskusi. Background saya diskusi. Kalau nggak diskusi saya jualan. Yang pasti saya bukan jualan pepek lah. Gitu. Kalau saya pun jualan pepek, nggak urusan kalian untuk mengapakan saya. Dosa-dosa saya. Tapi intinya saya tidak suka disenggol. Saya berhubungan sama Bang Sani. Kalau kau memang ada masalah, ada urusan sama Bang Sani, selesaikan. Tidak usah kau bawa saya. Kau bawa saya. Siapa kau? Kecuali kalau kau memang cantik, tidak ada kekuranganmu, melebihi dari Bunda Aisyah, Nabi Muhammad, tidak masalah. Saya nggak juganya. Udah filternya kita semua di sini. Padahal filter. Tapi maaf, yang mengikuti saya, yang memfollow saya itu sudah ketemu saya langsung. Tahu kau? Jadi kau tidak perlu klarifikasi lagi. Ini kan mau tahu sebenarnya bagaimana, apa pemicunya. Saya sudah kasih tahu, itulah DM dia. Saya diam di situ nih. Saya naik ke room Uni, saya tidak pernah menyinggung dia. Waktu Uni pun mau rungkat, naik dia, nggak jadi rungkat. Saya bilang apa Uni? Nggak masalah. Bagaimanapun itu teman Uni. Saya bilang begitu kan Uni di DM. Iya. Jadi Uni, saya tidak meminta Uni membela saya ataupun jadi apa sama si Kunti. Tetap kalian ini family kalian. Cuman titik permasalahannya itu nih, dia DM, ya hargailah. Saya dengan Bang Wan itu punya komitmen, punya kesepakatan. Kecuali dia bukan siapa-siapa saya, untuk apa? Kau mau typing kayak tai pun, kau mau bilang sayang, ayo kita blonte, Bang Wan, silakan, saya tidak masalah. Tapi hargailah, hargai. Sebab saya juga tidak pernah mengganggu kau dengan yang lain, Uni dengan yang lain. Tidak pernah. Masalah pribadi tidak pernah saya mau bawa-bawa ke ranah umum. Cuman kau sendiri yang sudah menyinggung saya. Ya? Jadi hati-hati muncung kau salah. Hati-hati muncung kau. Muncung kau hati-hati. Semua yang nonton di sini rata-rata netizen saya. Hati-hati muncung kau. Jangan pernah kau menyenggol orang kalau kau tidak mau disenggol, Kunti. Itu saja pesan saya. Kau lihat orang, kalau orang lain bisa kau senggol, saya tidak bisa kau senggol. Saya tidak bisa kau senggol. Keluarga saya tidak bisa kau senggol, anak-anak saya tidak bisa kau senggol, bahkan orang yang terdekat saya tidak bisa kau senggol. Saya akan menganggap dia anjing yang harus sebenarnya dijauhi atau tidak dilempar kalau tidak mau jauh. Paham kau ya? Paham kok nggak? Telinga kok kan ada kan? Paham Nora, Kunti paham. Udah. Nah Ya gitu. kan Nora Maksudnya sekarang marah-marahin kasih Kunti. kesempatan si Kunti. Saya sudah Kesempatan si Kunti untuk Uni, ya, saya tidak mungkin dia mengatakan ada saya alasan tahu. juga. Iya, Nggak mau. Di sini nggak ada yang benar. membenarkan. Emang Kunti Aku nggak ngejelekin dia. membenarkan Kunti. Oh, emang Kunti ngejelekin dia. Emang Kunti juga nggak suka sama dia. Udah. Oh, emang Kunti bikin parodi waktu sama ada si Bulu sama si Engkong sama si Depen. Iya. Ya udah, makanya saya kasih tahu. Ya, Jangan terus? kau senggol saya. Kau nggak suka Terus? sama saya, Nggak sukanya? jangan kau bawa yang lain. Kau datang ke room saya, Siapa kau bawa maki-maki yang- saya. Nanti- Kau datang ke room saya, Kapan? maki-maki saya. Jangan kau bawa yang lain. Kau parodi ke Siapa siapa bawa yang kau? lain siapa? Ini si Bulu Siapa yang Rahim. bawa yang Kau lain lihat siapa? kau ya? Kau penistaan kau terhadap hijab kau. Kau pakai baju tali satu, ada videonya. Kau pakai baju tali satu, kau pakai hijab kau. Penistaan kali kau. Kau tidak memang mau telanjang kau pun di depan TikTok, kau tidak masalah sama saya. Jangan kau bawa hijab itu. Tahu kau? Kalau kau tidak bisa menghargai Islam, gak usah kau apa kau. Saya tidak mengatakan apa. Kami di sini, saya walaupun saya lonte, saya tidak pernah membenarkan yang seperti itu. Ya, laporkan penistaan, betul, penistaan itu, video dia tuh, penistaan itu.
Dia pakai baju daster tali satu, baru dia pakai hijab ditampilkan di TikTok. Undang-undang IT tuh, kena itu penistaan. Bisa kena, iya. Bahaya kau Bu Lurah. Kau mau seksi mau apa kau silakan kau, tapi jangan bawa menutup aurat itu. Itu perintah dalam Al-Quran. Itu saja Uni, dia tidak suka saya, terserah dia, ya, terserah dia Uni, ya. Tapi jangan saya disenggol, jangan bawa yang lain Uni. Saya nggak suka Uni. Dia bawa anak, dia bawa apa, saya nggak suka Uni. Dia tidak suka saya, itu hak dia. Banyak juga kok yang nggak suka saya, tapi yang nggak suka saya rata-rata memang orang kafir. Orang kafir yang nggak suka sama saya, karena takut mereka kebenaran. Iya. Kang Koni, turun. Begitu aja Uni ya. Saya cuma mau ngasih tahu, jangan suka menyenggol kalau tidak mau disenggol. Oh iya Nora. Gak usah kok kayak gitu. Gak usah kok kayak gitu, Kunti. Saya masih menghargai kau sebagai saudara seiman. Tidak, kalau kau kafir udah kuanjingkan kau dari sini dari tadi kau. Oh anjing. Iyalah, karena anjing yang seperti itu. Pemakan anjing sifat kayak anjing, makan babi kayak babi. Itu kalau bagi saya. Uni saya izin terus nih. Terima kasih Uni. Saya Kan, Oren. sekali lagi minta maaf ya Uni Oke. kalau menjadi huru hara begini. Karena dia harus jelas, dia menyinggung saya duluan. Kalau saya tidak disinggung, saya tidak pernah menyinggung orang. Udah. Assalamualaikum, Udah Uni. jelas ngomel-ngomelnya. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Siti Aisyah yang dikawini. Loh, sekarang saya Namanya tanya, cuma Siti Aisyah. yang dinikahi Hah? Nabi saya yang masih bocil, siapa namanya? Ya makanya ada di Al-Quran bukan? Bang, kalau kau memang tidak tahu apa-apa, jangan fitnah deh Al-Quran saya. Masalah Al-Quran masalah kayak gitu emang nggak usah dibilang. Saya dari tadi tidak ada menghujat Tuhan kamu. Kalau saya hujat, mampus kau. Lah kau yang duluan tadi bilang apa menyembah Tuhan itu bukan menghujat nggak? Menyembah manusia. Menghujat saya nggak itu? tanya, loh, saya tanya, Lah. Tuhan kamu mati nggak? Nah, Tuhan kamu mati nggak? makanya. Loh, saya tanya, Tuhan kamu mati nggak? Itu menghujat kamu mati namanya. Tuhan kamu Kalau mati nggak? diskusi itu dari awal. Binatang, turun kau anjing. Saya bertanya, Tuhan kamu mati nggak? Mati Tuhan kamu. 3 hari mati Tuhan kamu. Tuhan kamu lahir nggak? Lahir Tuhan kamu. Saya tidak menghujat. Tuhan kamu mati. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhanmu lahir. Kan? Waktu dia di kayu salib, dia bilang selesai sudah ketika dia minum anggur asam. Mati dia. Datang Yusuf dari Arimatea, diminta mayatnya Tuhan kamu, dimasukkan ke dalam goa. Datang Maria Magdalena di dalam Yohanes, ternyata mayat Tuhan kamu hilang. Mayat Tuhan, berarti Tuhan kamu pernah mati. Di mana saya menghujat? Tadi kamu mengatakan Nabi saya kawin dengan bocil. Saya bertanya, ada nggak data di dalam Bible kau berapa umur perempuan Kristen boleh nikah? Kau bilang nggak ada. Jadi kalau kalau perempuan Kristen ada umur 3 tahun dinikahi, dosa nggak? Nggak dosa, bro. Nggak ada catatan larangannya. Masalahnya, kau menentang perkawinan Nabi saya, sementara kamu tidak tahu akil baliknya Siti Aisyah pada waktu itu berumur berapa tahun. Kalau nggak tahu, mulutmu kunci. Kalau tidak, naik ke atas, tunjukkan data sama saya, berapa umur perempuan Kristen yang boleh dinikahi. Kalau kau bisa menunjukkan di dalam Bible kau harus berumur 17 tahun, saya akan menerima. Nabi saya kawin dengan bocil. Tapi masalahnya kau nggak bisa juga tunjukkan data. Siti Aisyah, Bunda Aisyah, itu berumur berapa tahun ketika akil balik? Karena apa? Persyaratan pernikahan di dalam Islam, perempuan itu yang sudah akil balik. Ciri-cirinya apa? Dia sudah mengalami yang namanya menstruasi. Hei, kau tanya sama emak kau. Tanya sama nenek-nenek punya nenek kau. Tanya, waktu haid berumur berapa tahun? Kau jangan pakai hukum Indonesia. Hukum Indonesia harus ada KTP. Syarat membuat KTP harus berumur 17 tahun. Jadi sebelum datang penjajah Belanda, kau pikir orang zaman dahulu tuh menikah umur 17 tahun? Pakai.
Kalau kau mau menghujat, menuduh nabi kami kawin sama bocil, setidaknya kau tunjukkan data. Hei Nora, nih di dalam Bible kami, Alkitab kami Nora, tertulis perempuan Kristen harus menikah umur 17 tahun. Baru. Tapi kau nggak bisa. Nggak bisa kau menunjukkan data, terus kau mengatakan pernikahan Nabi Muhammad SAW ada di dalam Al-Quran. Gigi kau itu kau sikat, biar lemak babi nggak nempel. Saya nggak suka orang yang memframing Al-Quran saya. Saya dari tadi tidak ada menghujat. Kau menyembah Tuhan yang mati? Yes. Kau menyembah Tuhan yang dilahirkan? Yes. Kau menyembah Tuhan yang makan minum? Yes. Maaf, Allah saya tidak makan minum. Allah saya tidak dilahirkan. Allah saya tidak merayakan kelahirannya. Maaf sekali, ya. Saya nggak marah-marah Karyana. Cuman saudara Kristen kau kalau tidak bisa edukasi menunjukkan data, suruh muncungnya tuh di apa? Di plester. Jangan hanya berkoak besar mulutnya hanya makan babi, giliran diminta datanya mana? Nggak bisa dia tunjukkan. Ujungnya dia menghujat nabi saya. Gitu loh. Kalau kau mau menghujat nabi saya, tunjukkan. Jangan sembarang kau ngomong. Kau berhadapan dengan kami umat muslim. Nabi saya gitu loh. Kau katakan nabi saya kawin dengan bocil. Oke, saya terima. Tunjukkan dalam kitab kau. Perempuan Kristen berapa umurnya boleh dinikahi? Nggak ada kan? Terus kau kenapa mengatakan nabi saya kawin dengan bocil karena umur 6 tahun? Tradisi Yahudi aja umur 3 tahun udah dinikahi perempuannya. Banyak kali gayanya. Kalau kalian mengatakan jangan marah-marah, oh saya tidak bisa nggak marah kalau nabi saya dihujat. Maaf, nggak bisa saya Ibu Karyana. Kami bukan ajaran kasih, Bu Karyana, maaf. Ketika nabi kami dihujat, kami bukan ajaran kasih. Jadi ajaran apa dong? Loh, sekarang kalau mamanya Ibu Karyana dikatakan lonte, Mama Karyana diam. Ibu Karyana diam. Enggak kan? Enggak kan? Pasti enggak. Diam aja orang nggak benar. Diam aja. Loh, nah itu Anda. Ketika anak Anda diperkaos, Anda diam aja. Kenapa? Ajaran kasih. Pernah mamaku dibilang gitu, aku bilang sama mamaku, mama bilang nggak apa-apa, kan nggak benar. Maaf, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Itulah bedanya ajaran kasih yang sesungguhnya dengan ajaran kasih tipu-tipu. Iya, mamaku Ya, bilang gitu. kalau ada yang datang ke rumah Ibu Karyana memperkaos anaknya Bu Karyana, kasih aja. Ajaran kasih. Ini jujur loh, Apa? ini jujur loh. Jujur mamaku bilang begitu. Mak, dibilang sianya itu mama begini. Nggak apa-apa, kan nggak benar. Saya nggak bisa Bu Karyana. Seandainya dengan aku mengatakan lembut, ibaratnya Mama jawablah tahu, dengan lembut. kalau Anda di depan saya, muncung Anda habis. Maaf, saya menghormati, saya mencintai ibu saya yang melahirkan saya. Terus ada orang mengatakan ibu saya lonte. Oh maaf, saya nggak bisa terima. Sama halnya kalau saya dicaci maki saya terima, tapi kalau Islam saya, agama saya yang dihujat, maaf, kami tidak ajaran. Ada Nora, aku tanya udah berapa tahun jadi Islam? 20 tahun saya. 20 tahun saya menyembah manusia, 20 tahun saya alhamdulillah tidak menyembah manusia. Nah, sekarang 40. Jangan membabi buta. Enggak, saya nggak mau babi buta. Bu Karyana, ini bedanya saya dengan Anda. Kalau nabi saya dihujat, saya tidak bisa terima. Karena nabi saya yang membawa agama Memang Islam. biasanya begitu, apa menunjukkan bahwa kami itu benar-benar malak itu. Wajar. Jadi lebih keras gitu. Lebih keras lagi. Biar kelihatan Salah, itu Bu Karyana. Kalau saya benar-benar kumpulkan DM dari bukan saudara palsu. Kristen, maaf sebentar ya. Saya sebenci-bencinya sama penghujat Kristen, tidak pernah saya DM menghina, menghujat Tuhan kalian. Tapi kalau saya tunjukkan DM saudara Kristen menghujatnya, nauzubillah. Saya berpikir begini, ini ajaran kasih apa ajaran kima? Gitu loh. Nora, bentar, aku ulang ya. Aku mau nyari tonang, dengar. Kamu bisa kuspil semua sama aku. Tidak ada Kristen dan Islam yang menghujat aku. Itulah ajaran kasih. Gak ada yang seperti. Padahal aku Ajaran kasih apa ajaran iblis, boy? Nah ini buktinya nggak ada yang menghujat aku. Itu Enggak, karena kamu pancing ya dah, karena kamu pancing. Ya pancing apa? Saya tanya, ketika saya mengatakan Tuhan kalian mati nggak Tuhan kalian?
Ariana? Ya karena kamu nggak mengerti. Enggak, saya tidak bilang saya harus mengerti atau tidak. Yang saya minta, Bu Karyana tinggal menjawab iya tidak. Tuhan kalian mati enggak? Ya memang dalam mati itu kan, dalam Udah kematiannya selesai dalam mati. Tuhan kalian dilahirkan enggak? manusia biasa. Dilahirkan. Tuhan kalian makan minum enggak? Izin masuk 1000% dulu ya, Bu. manusia. Ya, Tuhan kalian makan minum enggak? Benar. Nah, jadi di mana saya menghujat? Oke, kamu Ah, menghujat udah dari gitu kematian. dong. Sebelum dia manusia sudah Tuhan. Kamu nggak tahu. Saya tidak tanya sebelum manusia Tuhan yang saya bilang Tuhan kalian pernah mati, pernah. Tuhan kalian dilahirkan. Tuhan kalian makan minum, iya. Nah, salah saya di mana ketika saya bertanya seperti itu? Enggak kan? Saya nggak menghujat Ya, sudah kan? benar kamu, benar. Ya, saya kan nggak menghujat kan? Udah benar. Nah, udah, saya kan Tapi nggak kamu menghujat. tahu dari mana dia. Kenapa dibilang saya Datangnya dari menghujat? surga, kan? Dia pernah berdosa nggak? Udahlah, kamu makan lagi, turun dulu ke kamu. Silakan turun. Saya makan lah. Jadi maksudnya saya nggak makan karena belum ada yang standby. Kamu nggak bisa berbelit-belit sama Akang. Mungkin kalau kamu diskusi sama yang lain, kamu diskusi gini. Maaf, yang diskusi sama saya tidak terima yang berbelit mutar-mutar. Saya kalau sudah merujuk kepada penista kepada penghujatan, saya turunkan. Oh salah embel-embel Bu Karyana. Kau mau baik sama orang, sama saya kau nggak bisa buat ilmumu seperti itu. Nggak bisa. Maaf, saya bukan orang yang suka dibelit-belitkan. Maaf. Maaf, kau bilang, oh saya tidak ada yang menghujat saya, tidak ada yang menghujat saya. Kau mungkin bisa, ya baik-baik kau sama saudara-saudara Muslim saya yang lain. Sama saya nggak bisa. Saya kalau tegas-tegas. Maaf ya, nggak bisa. Nggak pakai ilmumu sama saya. Orang bilang, Bu Karyana itu adem begini, adem apa? Pak Ruben pun adem itu saya bilang. Tapi Pak Ruben tidak pernah mau ketemu sama saya. Kenapa? Karena saya kalau udah satu, temanya itu akan saya kejar itu sampai dapat poin. Saya nggak mau lari-lari ke tempat lain. Makanya saya tanya, di mana saya menghujat? Ketika saya bertanya, Tuhan kamu pernah lahir? Pernah. Mati? Pernah. Makan minum? Iya. Ya, jadi mana saya menghujat? Cuman saudara Kristen kau menghujat, mengatakan nabi saya nikah sama bocil. Sementara dia tidak bisa nunjukkan di dalam Bible kalian itu umur berapa tahun kalian itu bisa menikah. Gitu. Jangan berbelit-belit sama saya Bu Karyana. Jangan alasan kamu turun karena saya makan. Saya bisa ladenin kamu sambil makan kok. Tenang aja. Karena di sini belum ada yang standby narasumbernya. Makanya masa gara-gara diskusi sama kamu naik asam lambung saya, kan nggak mungkin. Ya kan? Makan saudara-saudara yang di bawah, menikmati berkah dari Allah agar kita kuat menghadapi ujian dari Allah dan kuat menghadapi ngeyelan-ngeyelan dari Oten. Lucu Bu Karyana. Mas saya pula kau buat kayak gitu. Menu apa kak? Aku makan seblak. Dibelikan anakku tadi. Bunda Nora the best. Siap. Bagi dong kak. Jangan. Kejauhan. Baca bismillah udah. Allahumma barik udah. Aku udah nawar loh. Trauma lihat salib. Dikomelin per oh ya. Aku belum ditawarin kak makan. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya. Kalau dia sudah menghujat, satu, kita terima dulu waktu dia ngomong Nabi Muhammad
nikah sama bocil, kita terima dulu. Tapi kita tanya, emang berumur berapa tahun perempuan Kristen boleh nikah? Kalau dia nggak bisa menunjukkan, berarti dia sudah menghujat. Saya begitu aja. Berarti kau sudah menghujat, memfitnah Nabi saya gitu loh. Akil balik aja dia nggak tahu kan akil balik artinya apa? Saya nikahi istri saya tuh sudah dewasa. Loh, saya tidak tanya umur berapa tahun istri kau dinikahi. Yang saya tanya, istri kau haid umur berapa tahun? Dia nggak tahu juga kan? Nggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Gitu. Silakan Bang Nasution. Bang Nasution, alhamdulillah naik. Belum Iya. kenal Bunda Nora itu Ibu Terima Karyana. kasih, Bunda. Ya, silakan. Saya off cam Iyalah, ya. iyalah, iyalah. Maka kalau di dalam Islam itu kan jelas, untuk nikah itu ada rukun dan syaratnya, dan itu ditetapkan oleh Allah. Maka di saat ada hukum nikah di dalam Islam, Judaism juga ada hukum nikah. Jadi perjanjian lama dikatakan seorang penjina sampai 10 turunannya tidak berhak atas kerajaan sorga. Bagaimana nih jemaat Oten? Bapak-bapak dan ibu-ibu Kristen menghasilkan anak dalam keluarga mereka, nggak ada yang nikah, kawin semua. Berarti anak jina dong, nggak berhak atas kerajaan sorga. Terima kasih. Itu aja jelas. Ngeri, Bah. Ngeri, Bah. Iya. Bagaimanalah celahnya? Supaya tercatat saja di buku kehidupan Tuhan di dalam ajaran Kristen, nggak bisa tercatat mereka karena ayah ibunya wajib nikah dulu, baru tercatat di buku kehidupan Tuhan. Sementara orang-orang yang masuk di kerajaan Allah adalah orang-orang yang tercatat di buku kehidupan Tuhan. Nah, di sini sebuah narasi yang wajib disadari. Itu menurut Bible loh. Kalau kita Muslim jelas. Maka ciri-ciri daripada yang ada hukum nikah itu tentu ada hukum muhrim, hukum kekerabatan. Nah, kalau Muslim jelas, Judaism dalam Bani Israel jelas. Bagaimana dengan Kristen? Bapak-bapak dan ibu-ibu Kristen ini yang melahirkan putra dan putri di dalam hubungan keluarganya, apakah mereka nikah? Tidak, perkawinan. Jadi kalau dalam Kristen nggak ada anak jina, nggak ada anak jina, anak tidak, nggak ada. Semuanya anak jina karena bapak dan ibunya itu melahirkan anak itu di luar nikah. Nah, ini sebuah kajian. Tapi topik ini loh, Mbak Nora yang mantap ini. Yesus kok punya Tuhan? Tanda tanya. Hapus saja tanda tanyanya. Yesus bertuhan. Kisah Para Rasul 3 nomor 13 tertulis apa di situ? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Jadi yang benar bapak-bapak gereja dengan Tuhan atau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Oteng, pikir. Yang benar ada abang kita datang. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lanjut, Bang. Kasih Iya. wejangan, Bang. Soal yang tadi, Bang. Iya, Dinda, saya ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang ada di planet bumi. Apa kabar? Masya Allah. Iya, Warahmatullahi wabarakatuh. saya ditanyai itu sama teman ya seperjuangan juga. Beliau khawatir terkait dengan adanya perayaan hari mu'alaf sedunia gitu ya. Kenapa katakan sedunia padahal kan cuman segelintir orang? Jadi saya jawab, karena akan mendunia. Segala sesuatu itu dari titik nol, habis itu menyebar dan meluas dan menjadi hari yang akan menjadi momentum yang sangat-sangat indah terhadap saudara-saudara kita yang mu'alaf kan gitu. Terus beliau tanya, apakah itu tidak melanggar? Melanggar apa? Apa yang dilanggar? Kenapa jadi melemah perjuangannya? Gue bilang gitu. Bukan Bang, takutnya nanti mereka juga bikin hari murtad sedunia. Ya silakan aja. Silakan aja. Kemudian mau bikin hari murtad sedunia, boleh. Itu tidak melanggar Islam, tidak melanggar
undang-undang negara. Seperti kita memperingati 25 Desember juga tak melanggar undang-undang, tidak melanggar adat istiadat, tidak melanggar hukum agama. Tidak ada yang dilanggar di situ. Tapi nanti akan membuat mereka juga membuat hari murtad. Tidak peduli. Sekarang masalahnya gini. Ketika dunia ini atau di Indonesia lah penuh dengan manusia yang kemudian mengatakan Allah turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Kira-kira berkah enggak negara kita ini? Datang enggak bencana? Datang. Ketika kita membiarkan kemudian kesyirikan, kekafiran terjadi di mana-mana tanpa ada pencegahan sedikit pun dari kita yang tahu hukum, apakah Tuhan akan marah kepada kita juga? Marah. Ya itulah terjadi. Kalian membiarkan pesta pora terjadi di mana-mana, memperingati pencipta langit dan bumi yang kita sebut dengan sebutan Allah turun ke bumi menjadi manusia, makhluk dibunuh manusia dan seterusnya. Kalian diam saja. Ya minimal pada saat hari di mana Allah kemudian disyirikkan dengan dikatakan dia turun lahir menjadi manusia, kita umat Islam melakukan justru amalan dan tidak diam terhadap keadaan itu. Itu yang saya katakan sama saudara seperjuangan. Cuman saya ingin kita lebih jauh memandang hal ini, sahabat-sahabat sekalian, yang pakar dalam bahasa Ibrani, pakar dalam bahasa Yunani, pakar dalam sejarah. Saya ingin tahu dari mana dasarnya gereja Indonesia menggunakan istilah Jumat Agung. Itu tertulis di kitab mana? Kitabnya orang Yahudi kah? Kitabnya orang Roma Yunani kah? Orang Athena kah? Orang Portugis, orang Belanda, orang Jepang, orang mana? Yang kemudian bisa mencetuskan kata Jumat ini itu kok muncul menjadi tradisi atau menjadi budaya di dalam agama Kristen. Ada nggak di antara saudara-saudara saya baik Islam maupun Kristen yang mampu menunjukkan dalil tentang Jumat Agung ini? Karena yang saya tahu sebagai seorang Muslim, Al-Quran lah yang kemudian menyatakan tentang keagungan hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kalau hanya gara-gara kekhawatiran orang menggunakan 25 Desember ini sebagai hari mu'allaf, mu'allafnya ada, mereka kemudian masuk Islam tepat pada tanggal itu juga ada, mereka menyebut diri mereka sebagai Muslim tepat pada tanggal 25 Desember juga ada. Tidak ada rekayasa di sana, tidak ada manipulasi di sana, tidak ada unsur pemaksaan di sana, tidak ada kemudian hak orang yang dilanggar di sana. Kemudian umat Islam mencetuskan hari itu adalah hari lahirnya orang-orang kafir yang memeluk Islam dengan menyebutnya sebagai hari mu'allaf. Anda protes, maka bagaimana mata Anda tidak melihat ketika istilah Jumat Agung itu diambil? Coba, ada nggak di antara kalian yang mampu menunjukkan data tentang Jumat Agung di Bible? Ada dasarnya? Ada poinnya? Dan satu hal yang ingin saya katakan di sini sebagai apologet Islam, di dalam kitab Yahudi, apakah ada sebutan hari Minggu? Atau di dalam kitabnya orang Roma Yunani, adakah sebutan hari Minggu? Tunjukkan kepada saya original teks kata hari Minggu itu di dalam Bible. Ada? Pada hari Minggu pagi Maria melawat kemudian kuburan. Mana? Tunjukkan hari Minggu apa di sana yang dikatakan di situ. Tunjukkan kepada saya. Jadi kalau dikatakan Jumat Agung itu tidak ada, jangankan Jumat Agung, hari Minggu di dalam Bible saja itu tak ada. Ada nggak yang bisa menunjukkan kata Minggu di dalam bahasa Yunani? Tidak ada. Jadi kalau dikatakan mengada-ada umat Islam mengadakan hari mu'allaf tanggal 25 Desember, bagaimana dengan Jumat Agung? Tunjukkan kepada saya dalilnya. Mana?
Kenapa harus menggunakan hari mulia, hari ibadahnya, hari umat Islam? Ketika kemudian orang Yahudi beribadah, hari spesialnya adalah hari Jumat, hari Sabtu. Lalu umat Islam hari ibadahnya spesialnya itu adalah hari Jumat. Lalu Kristen juga ikut tampil dengan menggunakan istilah Jumat Agung. Mana dasar pijakannya Jumat Agung itu di Bible? Tunjukkan ke saya. Ada tertulis di buku mana itu? Di Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, Roma, Filipi atau apa? Tunjukkan kepada saya. Mana dalilnya Jumat Agung di Bible? Ada nggak? Tidak ada. Atau jangan-jangan itu hanya untuk menjadikan hari misionaris untuk menggunakan istilah-istilah Al-Quranul Karim. Jadi jangan emosi, jangan kesal, jangan marah, jangan negatif. Ketika kemudian diperingati tanggal 20 Desember sebagai hari mu'alaf, lah kalian memperingati Jumat Agung itu dari mana dasarnya? Mana coba pijakannya? Sedangkan kalau kita berbicara dalam bahasa Arab misalnya, dalam bahasa Arab atau bahasa Yunani, bagaimana kemudian hari-hari disebutkan dalam bahasa tiga bahasa ini, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab. Kata hari dalam bahasa Ibrani itu yaum, sama seperti ada miripnya dengan bahasa Arab, yaum, yaumul ahad, yaumul isnain, yaumul thulatha, yaumul arbi'ah, yaumul kamis, yaumul jumu'ah, yaumul sabt. Sama seperti Ibrani. Dalam bahasa Ibrani juga disebutkan jelas bagi kita orang-orang yang belajar, Yom Echad, Yom Seni, Yom Selisi, Yom Rabi'i, Yom Khamisi, Yom Sishi, Yom Syabi'i. Sama, ada kemiripan dengan bahasa Arab. Bagaimana dengan Yunaninya? Kalau dalam bahasa Yunani pun jelas apa yang dikatakan di sana. Yang pertama kupiarki atau kiriaki, sabbato, faraskebi, fepti, tetarti, triti, deftera. Mana hari minggunya? Mana hari minggunya? Ada hari Minggu? Ada hari Jumat? Tidak ada. Dan asal saudara-saudara tahu, hari Minggu dalam bahasa Yunani itu disebut dengan hari Kiriaki. Kiriaki itu artinya apa? Hari dewa, Sunday, hari matahari. Kiriaki, hari dewa. Lalu Jumat Agung dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Jumat Agung itu ambil dari mana? Jumat Agung itu yang kalian di Indonesia ini, Jumat Agung, pret. Mana dalilnya Jumat Agung? Mana original teksnya Jumat Agung di dalam kitab saudara? Bahasa Yunaninya adalah faraskevi, bahasa Ibraninya adalah shishi. Jumatnya dari mana? Dari Quran. Paluka, pangah, kapal tenggelam. Mana dasarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Berundahan Jumat, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dasarnya? Ketika diprotes tanggal 25 Desember, oh itu hari apa? Hari apa? Hari apa? Tidak ada kata minggu dalam bahasa Yunani, itu nggak ada. Tidak ada kata Jumat dalam bahasa Yunani, tidak ada kemudian kata Jumat dalam bahasa Ibrani. Terus dari mana kalian menyatakan bahwasanya kalian punya hari mulia yaitu Jumat? Jumat Agung itu dari mana nyurinya? Tuyul. Itu namanya paluka, pangah, kapal tenggelam itu namanya. Sekarang ketika Anda berbicara Jumat Agung, apanya yang Jumat Agung? Oh itu adalah hari kebangkitan. Kebangkitan apa? Hari disalibnya, perjamuan terakhir, hari Paskah. Mana datanya? Mana hari Jumatnya di dalam Bible? Mana? Tunjukkan kepada saya.
Matius 28 nomor 1, Yohanes 20 nomor 1, Lukas 24 nomor 1, Keluaran 31 nomor 14, Markus 16 nomor 2, Kisah Para Rasul 20 nomor 7, Lukas 18 12, Keluaran 34 nomor 22. Semua data-data itu tidak berbicara hari kariki, tidak berbicara mengenai hari kiriaki, tidak berbicara mengenai hari Jumat, juga tidak berbicara tentang hari Minggu, tidak. Dalil-dalil yang saya sebutkan ini itu semua berbicara tentang hari Sabat. Ya. Jadi mudah-mudahan yang bertanya ini dan yang orang-orang yang protes, saya sengaja memposting tanggal 25 Desember. Kebetulan saya diundang sebagai salah satu pemateri di hari memperingati Mu'alaf sedunia. Saya posting baru beberapa jam, yang nonton sudah hampir 50.000. Itu protes semua. Wah, kebanyakan memprotes. Ya, ini kan terima kasih engkau sudah memperingati hari Natal secara tidak langsung. Pret! Justru untuk mengimbangi supaya manusia-manusia pada hari itu, yang dalam konsep agama Kristen itu sendiri tidak memiliki dasar yang kuat, memperingati hari lahirnya siapa? Allah dalam rupa manusia. Marah nggak Allah? Marah. Murka nggak Allah? Murka. Lah kita diam aja. Minimal ketika di sebelah kemudian memperingati dewa mereka atau Tuhan mereka atau sembahan mereka, kita sebagai muslim mengimbanginya dengan berzikir, dengan banyak berdoa, dengan berkumpul bermajelis, dengan membesarkan asma Allah, dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, dengan berkumpul-kumpul di masjid-masjid, tempat-tempat yang penuh berkah untuk memuliakan Allah, daripada kita menjadi penonton atau kita diam saja di mana Allah sudah ternodai kesuciannya. Ya, kalau mereka tidak menggunakan istilah Allah nggak apa-apa, kalau mereka tidak menggunakan istilah Jumat tidak apa-apa, kalau mereka tidak menggunakan istilah Alkitab nggak masalah. Tapi masalahnya yang turun ke bumi itu adalah Allah. Mana buktinya? Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang tertulis di sana? Sebagai Allah tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan Allah mengosongkan diri lalu turun ke bumi menjadi manusia, lalu Allah menjadi hamba, lalu Allah taat, bahkan Allah taat sampai mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Ini kita mau diamkan gitu? Kita mau diamkan gitu? Yang kayak gini yang mau kita diamkan? Kalau mereka sudah menggunakan istilah Theos atau Tuhan, ya silakan, tidak ada masalah. Tapi mereka masih menggunakan kata Allah. Oh, dia membacanya Allah, bang. Iya, sama aja. Emang dari mana kata ALLAH ini mereka ambil? Dari mana? Ibrani enggak, bahasa Yunani tidak, bahasa Indonesia juga tidak. Satu-satunya sumber ya Al-Quran. Lalu mereka menceritakan Allah yang dari Al-Quran dengan sebutan Allah turun ke bumi menjadi manusia, mati ditombak. Terus kita diam aja gitu. Kita tidak ingin mengganggu mereka, tidak. Kita tidak ingin mengganggu ibadah mereka, jangan, tidak boleh. Tetapi setidaknya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mereka ceritakan turun ke bumi menjadi manusia, mati ditombak oleh manusia dan keluar dari kubur pada hari ketiga, setidaknya kita beristighfar, setidaknya kita berkumpul untuk memuliakan Allah, setidaknya kita berkumpul untuk memuji Allah, setidaknya kita kemudian berkumpul untuk berdoa, membaca puji syukur dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Apa yang mereka lakukan? Jauh sebelum kemudian ini ada instruksi, ada informasi ke saya secara pribadi, di wilayah tertentu di Nusantara ini itu ada surat edaran ke seluruh instansi baik swasta maupun pemerintah, baik itu milik swastanya pemiliknya adalah Islam atau yang bukan Islam di luar daripada agama mereka, diperintahkan kemudian untuk menyalakan lampu simbol hari Natal.
Kalau kita yang mayoritas ini, pernah nggak kita mendengarkan ada perintah untuk usaha-usaha seluruh kantor-kantor yang non muslim juga wajib merayakan hari Idul Fitri? Tidak ada. Kalaupun ada swasta atau non muslim yang ingin juga merayakan, itu adalah cara mereka untuk menarik simpati, cara mereka kemudian untuk mendapat perhatian, cara mereka untuk menjajakan bahwa mereka toleransi. Karena kenapa? Tidak ada batasan dalam agama mereka. Kolose 2 nomor 16, tidak boleh diatur lagi tentang hari-hari raya di mereka. Berbeda dengan kita Islam. Ini ada suratnya di saya nih, surat edaran perintah kepada semua kantor yang ada di wilayah tertentu ini, di tempat mayoritas mereka, untuk ikut kemudian memberikan sinyal simbol kepada tempat mereka bahwa mereka juga boleh kemudian merayakan Natal. Terus kita hanya mengatakan 25 Desember hari mualaf sedunia. Ada yang panas gitu loh. Nah, ini kebetulan di tengah-tengah kita ada seorang pastor. Kita tanya coba ke mereka, pastor, ini pertanyaan sederhana ini supaya kita buka cara tipuan yang selama ini sudah 2000 tahun mencengkeram manusia tanpa manusia sadari. Saudara pastor, saya ingin tahu, dalam bahasa Yunani hari Minggu itu bahasa Yunaninya apa? Hari Sabtu itu bahasa Yunaninya apa? Silakan. Kenapa mau tanya begitu? Supaya kita bongkar kebejatan yang terjadi 2000 tahun lamanya ini, menipu umat manusia dengan mengatasnamakan kemudian agama, mengatasnamakan ajaran Tuhan. Nabi Musa datang, diambil terjemahan kitabnya, lalu kemudian dimanfaatkan untuk mengajarkan menyembah kepada selain daripada Tuhan. Saya bertanya sederhana, dalam bahasa Yunani hari Sabtu itu apa? Dalam bahasa Yunani hari Minggu itu apa? Silakan. Ya, masalahnya maksud pertanyaannya ini yang tadi kan sudah bangun framing. Ini saya lagi di jalan, lagi ngantar istri anak, jadi saya tidak bisa buka data. Cuma saya tanya saja, yang tadi dibilang membongkar kebejatan, apa yang mau dibongkar? Kayak tadi Ya, itu framing bahwa di daerah mayoritas ada begini begono, itu dusta. Ini saya di Kupang ini, kami mayoritas Kristen loh. Kami menghargai Islam di sini. Jadi tidak boleh bangun-bangun narasi-narasi yang keliru di bangsa ini. Kita boleh berdiskusi antar keyakinan. Bukan, saya tidak menuduh tempat gitu. Anda. Saya tidak menuduh Di tempat Kupang ini Anda. tahun 99 itu masalah karena masalah agama. Saya tidak menuduh saudara-saudara tempat Anda. Saya tidak menuduh tempat Anda. Saya tidak sedang menuduh tempat Anda. Tidak usah kepanasan. Sekarang pertanyaan saya, di dalam bahasa Yunani, ya, hari Sabtu itu apa bahasa Yunaninya? Dan hari Minggu itu juga apa bahasa Yunaninya? Saya cuma tanggapi saja. Kalau kita mau berdialog, silahkan berdialog. Saya jangan bertanya. menyinggung masalah sara ya. Ya, tidak bisa. Ketika berbicara mengenai agama, Bung, pasti Di salah. sini nih, di Kupang ini supaya kamu tahu. Tidak ada urusan, tidak ada urusan. Saya bertanya makanya samamu. sekali-kali kamu datang Kupang. Saya bertanya samamu. Di Makassar juga Kristen minoritas di sini. Paham? Hampir di seluruh provinsi di Indonesia itu Kristen minoritas. Ya. Ada mereka kemudian kita ganggu? Nggak ada. Jangan Jangan baik. mute. Saya cuman bertanya kepada saudara. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani hari Sabtu itu apa? Hari Minggu itu apa? Bahasa Yunaninya, supaya kita tahu, bahwa hari Sabat itu Sabtu atau Minggu. Silakan. Penakut kalian ini ya. Tidak usah emosi, santai aja. Enggak, bukan. Jawab yang aja, ditanya, jawab aja. Jawab yang ditanya. Lanjut, silakan jawab, Pastor. Jawab aja, tidak usah emosi. Mute, mati hidupkan. Gimana kalian ini? Jawab aja. Gimana etika kalian? Jawab aja. Kalau jadi gini, saya meluruskan narasi kamu semua. Kamu tidak boleh gitu.
Gimana? Nah, kamu Gimana gitu, membangun gimana? satu Apa itu? pemikiran, permusuhan. Loh, kok permusuhan pula? Nah, kalau berdialog silahkan, masalah keyakinan itu hak asasi kok semua. permusuhan? Kenapa kamu mengatakan permusuhan? Tadi kamu ngomong apa itu? Apa? Saya ngomong apa? Simbol-simbol apa? Simbol di daerah apa? kantong. Nggak Bukankah boleh gitu. bukankah Nggak boleh gitu. nyata bagi kami di Indonesia Itu Indonesia ini diperjuangkan bukan hanya kakekmu. dengar dulu. Negara ini bukan hanya dibangun oleh kakekmu, bukankah bukan hanya ketika sukumu masuk saja. ke dalam dengar? Nggak boleh bukankah- gitu. Kamu salah. bicara NKRI. sendiri dia. Kita di satu bangsa, kalau berdialog antar agama silahkan. Masalah keyakinan itu hak asasi. Ya, saya ngomong apa rupanya? Emang saya ngomong apa? Emang saya bicara itu tentang nenekmu? Saya nggak membahas nenekmu kan? Saya nggak sedang membahas nenek kau. Nggak ada saya bahas nenek kau. Gantian lu bicara Pak Juma. Ya gantian memang dari tadi kok. Ya Bapak sebagai pemilik apa ini jangan ngegas nggak jelas begitu. Kok ngegas pula? Sekarang gini Pak, coba Bapak kasih pertanyaan satu-satu dulu. Satu-satu pertanyaannya apa dulu Pak? Nih, Bunda Rahma. Bapak tengok terus Bapak menyalahkan Bunda orang Rahma lain. lihat nggak apa yang saya kirim Bunda Rahma? Saya Di catat dulu. di Yang grup. tadi Bapak bilang edaran di kantor mana? Edaran di kantor mana Pak? Saya di Provinsi Riau Pak, saya berada di sini Pak, mayoritas Muslim. Di kantor Oke. mana? Di kantor mana Pak? Di mana? Oke, saya Bapak tunjukkan. jangan ngarang Bunda bebas, Rahma Pak. monitor. Pak Juma biasakan bicara pakai fakta. Diam dulu kau. Iko diam dulu. Ada yang saya kirim itu Bun, surat edaran beberapa hari yang lalu di grup. Oh iya. Coba ditampilkan itu. Ya, saya baca itu hari, tapi bisa di siapa yang ini ya? Akang, kirim ke aku Akang. Saya baru-baru format HP ini Gurunda. Dikirim ke Ada WA kita- aja Gurunda. Ke hapus di saya. Iya, sudah ku ini. Mohon maaf Gurunda. Baru-baru ku format ini penuh kali ini HP ku. Bentar ku lihat. Siapa tahu masih ada ya. Itu di daerah ini. Nah ya. Kok terhapus sih? Belum terkirim ya? Aku pernah baca. Bukan, saya barusan kirim. Oh kita yang kirim, iya, thank you dulu. Oh iya, ada nih. Coba ditampilkan. Apakah itu hoax? Ini ya teman-teman, kita tampilkan. Ini isinya ya. Kita baca isinya ya. Dalam rangka Nggak usah dibacakan Bunda. Di ini aja. Tampilkan aja. Itu biar tampilkan kemudian dibesarkan. Ini perintahnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa? 20 November sampai tanggal yang tak ditentukan sampai bulan Januari 2026. Tuh. Apa perintahnya kemudian di situ? Dan kepada siapa diperintahkan itu? Organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, serta masyarakat kota untuk ikut serta memeriahkan pencanangan bulan Natal melalui pemasangan lampu hias di setiap tempat kerja, tempat usaha masing-masing mulai berlaku tanggal 20. Ini kalau di Islam ada nggak yang begini? Ntar dulu Pak, coba cek. Itu di provinsi mana itu Pak? Coba lihat. Ya enggak. Tuh lihat aja tuh. Tadi kan Bapak bilang di seluruh di segala tempat Bapak bilang kan di kantor swasta pemerintahan. Nenekmu kiper. Sudah Bunda, sudah. Udah, ini yang saya pertanyakan gitu loh. Nah, jadi saudaraku, Bapak jangan menggiring opini publik yang nggak jelas Pak Juma. Bertobatlah Bapak. kau kenapa? Belum melihat matamu? Matamu masih buta.
Saya bertanya dari tadi kepada pastor Anda, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya hari Sabtu dan hari Minggu di dalam Bible, dalam bahasa Yunani itu apa? Dan dalil tentang Jumat Agung itu tertulis di mana di Bible? Kok bisa hari Jumat ada di Kristen? Kok pandai kalian? Pandai-pandai kalian ini. Kok pandai kali kalian ini? Membikin sebuah konsep agama yang tak ada dasarnya di dalam kitab kalian itu, kok pandai kali? Kok ahli kali kalian itu meramu hal-hal seperti itu? Ayat tentang Jumat Agung di mana tertulis? Tunjukkan saya. Ada? Di mana? Apa bunyinya? Pandai kalian memang. Mana dalilnya Jumat Agung itu mana? Dalilnya Jumat Agung itu mana? Dalilnya Jumat Agung itu mana? Mana tunjukkan. Kalian ingin mengatakan, oh Yesus disalib pada hari Jumat. Dalilnya mana? Enggak Mana ada dalil? Gurunda di situ. Mana? Jadi apa maksudnya itu? Jumat Agung itu maksudnya apa? Matikan ikut terus. Ya coba tunjukkan dalilnya tentang Jumat Agung di Bible. Silakan. Memang gak ada di Bible Jumat Agung. Enggak ada. Masalahnya apa buat Bapak? Iya, masalahnya buat apa buat Bapak? Apa masalahnya buat Bapak? Masalahnya apa buat kau? Pikirlah di situ. Pikirlah di situ. Kok karang-karangnya? Hanya karena umat Islam merayakan hari Jumat, kalian ikut Jumat juga. Emangnya duluan rupanya datang agama menurut Ya sekarang tunjukkan dalilnya Jumat Agung sehingga orang Barat juga memperingatinya itu di mana? Loh, masalahnya apa? Mau kamu bikin hari Jumat, hari Minggu, hari Kamis? Ya itulah sama juga. Kami mau bikin tanggal 25 Desember hari Mu'alaf kek. Coba tadi. Kenapa diprotes? Besok kita bikin hari apa? Hari apa? Silakan. Kan kalian memang suka gitu. Buktinya Jumat Agung. Entah apa tak ada dasarnya bikin hari Jumat Agung. Masalahnya apa dengan Bapak? Ya sama juga. Masalahnya apa kalau kami memperingati tanggal 25 Desember dengan hari Mu'alaf? Ya udah bikin aja. Ya iya makanya aman toh? Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Ya sudah. Jadi teman-teman Kristen, kalau kami mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari Mu'alaf, ya jangan marah. Karena di situ tidak ada kemudian melanggar hukum apapun. Gitu ya. Tidak ada melanggar undang-undang adat, tidak ada melanggar undang-undang agama, tidak ada melanggar undang-undang pemerintahan. Negara menjamin setiap pemeluknya untuk melakukan apapun yang terkait dengan agamanya, kan gitu. Selama hal tersebut tidak mencederai, tidak mengganggu prosesi-prosesi agama yang lain. Apakah tanggal 25 Desember ketika kami memperingati hari Mu'alaf sedunia kalian terganggu? Kan tidak. Justru yang aneh Jumat Agung. Dari mana ini Jumat Agung ini? Dari mana dasarnya Jumat Agung ini? Apa yang mendasarinya? Oh, ini Bang Suma apa? Jumat Agung itu adalah hari Yesus disalib. Mana dalilnya? Coba tunjukkan. Tunjukkan ke saya mana dalilnya. Kalau dia hari Jumat disalib. Atau dia bangkit pada hari Minggu. Mana dalilnya hari Minggu di dalam Bible? Ada nggak hari Minggu di Bible? Contoh, misalnya dikatakan dalam Matius 28 nomor 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingi fajar pada hari pertama minggu itu. Nah, mana kata minggunya di situ? Hari Sabat dalam bahasa Ibrani disebut Sabaton atau Sabat. Kemudian hari Minggu yang tertulis di terjemahan itu tertulis juga Sabat. Harusnya setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama Sabat itu harusnya Sabat, bukan Minggu. Tidak ada kata kiriaki di situ, nggak ada. Kalau ada kata kiriaki, baru Minggu. Tapi karena ada di situ hari Sabat, berarti hari Sabtu. Maka Maria sebenarnya pergi ke kuburan itu hari Sabat.
Hari Sabtu, bukan Minggu. Kalau Minggu itu Kiriaki. Maka muncul pertanyaan, kenapa ibadahnya orang Kristen itu hari Minggu? Apa dasarnya hari Minggu? Sedangkan Minggu dalam bahasa Yunani artinya Kiriaki. Kiriaki itu artinya hari dewa.